Pertama, kita akan mengucap lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita mengucap salam, assalamualaikum ibu. Dan yang ketiga, kita akan menyambut pasien dengan sopan dan ramah. Dan selanjutnya kita mempersilakan pasien duduk atau tidur. Ibu maunya duduk atau berbaring? Duduk, Bu. Duduk. Dan selanjutnya kita menjelaskan diri kita kepada pasien. Bu, perkenalkan saya bidan Eni yang bertugas pada pagi hari ini untuk memberikan konseling atau memberikan ibu pengetahuan tentang perubahan psikologi pada persalinan kelas 1 dan 2. Dan selanjutnya, apakah ibu sudah bersedia? Iya, sudah bersedia. Karena pasien sudah bersedia, kita akan menjaga privasi atau menutup sampiran yang ada. Dan selanjutnya langsung saja saya akan mempersediakan alat yang dibutuhkan seperti pulpen, kertas, dan media. Dan selanjutnya saya akan langsung ke prosedur dan tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama tentang perubahan fisiologi persalinan pada kelas 1. Pada persalinan kelas 1, selain pada yang pertama, kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa atau kesalahan sendiri. Ketakutan tersebut berupa rasa takut jika bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat, serta tahayul lain yang dipercayai oleh budaya setempat. Dan yang kedua adalah timbulnya rasa tegang, takut, kesakitan, kecemasan, dan konflik batin. Hal ini disebabkan oleh semakin membesarnya janin dalam kandungan yang dapat mengakibatkan calon ibu mudah capek, tidak nyaman badan, dan tidak bisa tidur, dan juga sering kesulitan bernapas, dan macam-macam beban jasmaninya lainnya di waktu kehamilannya. Yang ketiga adalah sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan serta tidak sabaran sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya menjadi terganggu. Ini disebabkan karena kepala bayi sudah memasuki panggul dan timbulnya kontraksi pada rahim sehingga bayi yang semula diharapkan dan dicintai secara psikologis selama berbulan-bulan itu kini dirasakan sebagai beban yang amat berat. Yang keempat adalah ketakutan menghadapi kesulitan dan risiko bahaya melahirkan bayi yang merupakan pertama hambatan dalam proses persalinan. Yang selanjutnya adalah rasa takut mati atau merasa tidak dapat tertolong saat bersalin, muka pucat, pandangan liar, pernapasan pendek, cepat, dan selanjutnya yang kelima adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Relasi ibu dengan calon anaknya terpecah. Yang keenam, sikap bermusuhan terhadap bayinya. Yang pertama itu keinginan untuk memiliki janin yang unggul, cemas bayinya tidak aman di luar rahim, belum mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Yang ketujuh, kegelisahan atau ketakutan menjelang kelahiran bayi. Pertama, takut mati, trauma kelahiran, persalinan, perasaan bersalah, ketakutan real. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologi persalinan pada kala 2. Yang pertama, panik dan takut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap, di mana seorang ibu yang hendak melahirkan anak pertamanya akan merasa panik berlebihan kepada dirinya maupun calon bayinya, dan terkejut dengan rasa nyeri maupun rasa sakit yang ia rasakan. Yang kedua adalah bingung dengan adanya apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap. Ini adalah awal di mana seorang ibu akan bersiap-siap untuk melahirkan bayi pertamanya karena perubahan dan ia rasakan pada dirinya. Yang ketiga, frustasi dan marah, di mana ibu takut tidak bisa menjaga bayinya dan merasa marah terhadap kekurangan yang dialaminya dalam menjaga dan merawat bayinya. Yang keempat, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin ketika hendak
mengendan dengan suara yang begitu keras dan bahkan berteriak. Yang kelima, rasa lelah dan sulit mengikuti perintah ketika hendak bersalin. Ibu juga akan merasa lelah ketika mengendan bayinya yang belum bisa keluar. Dikarenakan rasa nyeri, jadi ibu hanya berfokus pada dirinya tanpa mendengarkan perintah orang lain. Yang keenam, fokus pada dirinya sendiri ketika hendak bersalin dan ketika hendak persalinan berlangsung agar proses persalinannya berjalan dengan lancar dan dia maupun bayinya sehat dan selamat. Yang selanjutnya, yang terakhir, mungkin kita akan melakukan evaluasi kepada ibu terhadap penjelasan yang sudah kita jelaskan yang tadi. Yang selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya. Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, karena tidak ada, maka kita akan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Dan yang selanjutnya kita akan mengucap salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang menjanggal di pikirannya Ibu, bisa kembali lagi ya. Mungkin Iya, hanya Bu. itu. Sekian. Assalamualaikum.